Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nurul Fitrianti Hadi dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Jember dari TBI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan prinsip evaluasi pendidikan serta tujuan, fungsi, dan manfaat dari evaluasi. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang hakikat evaluasi pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang baik dan untuk memperluas pengetahuan serta mengembangkan kemampuan manusia. Salah satu komponen utama dalam mengetahui hasil dari pendidikan yaitu dengan cara evaluasi. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya menilai. Dari kata menilai, kita tidak hanya menilai dengan cara memberikan angka saja, melainkan kita juga menilai dari sikap dan tingkah laku manusia atau peserta didik. Oleh sebab itu, evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang apa yang sudah didapat dalam proses pendidikan. Ada beberapa landasan-landasan di dalam evaluasi yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sebagaimana hadis dari Nabi kita yaitu Rasulullah yang artinya evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah mengutus dua malaikat yaitu Raqib dan Atid untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Dan di situ Allah akan mengevaluasi hambanya melalui malaikat yang perbuatan baik akan dibalas dengan surga nantinya dan perbuatan buruk akan dibalas dengan neraka. Yang selanjutnya yaitu prinsip evaluasi. Ada beberapa prinsip evaluasi yang harus diperhatikan seperti prinsip menurut Abdul Aziz tentang evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi dilaksanakan mencakup tujuan agar evaluasi sesuai dengan tepat. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan fakta. Yang ketiga yaitu berkesinambungan, artinya melakukan pelaksanaan evaluasi secara terus-menerus tanpa harus meninggalkan prinsip yang lain. Yang terakhir yaitu komprehensif, artinya pelaksanaan evaluasi mencakup seluruh aspek peserta didik baik dalam iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga yaitu tujuan evaluasi. Tujuan secara filosofi, Islam mendidik umatnya untuk menjadi insan yang sempurna. Oleh sebab itu, evaluasi pendidikan bertujuan untuk mengetahui pemahaman yang sudah didapat dan melatih keberanian serta melatih untuk mengingat apa yang sudah didapatkan di dalam proses pembelajaran. Secara khusus, tujuan evaluasi ditekankan kepada penguasaan sikap, yaitu yang pertama yaitu sikap dan pengalaman terhadap pribadi dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sikap dan pengalaman terhadap arti dirinya dan masyarakat. Yang ketiga yaitu sikap dan pengalaman terhadap arti kehidupan dan dengan alam sekitar. Dan yang terakhir yaitu sikap dan pandangan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah. Nah, tujuan evaluasi ini tidak hanya bertujuan kepada peserta didik saja, melainkan kepada pendidik atau guru. Apakah seorang pendidik tersebut sudah bisa menjadi contoh yang baik terhadap peserta didiknya atau terhadap siswa-siswanya. Yang keempat yaitu fungsi evaluasi. Jika dilihat dari global, fungsi evaluasi yaitu yang pertama, peserta didik diharuskan untuk mengintrospeksi diri supaya mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap apa yang sudah didapat dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu evaluasi juga berfungsi terhadap guru
Evaluasi juga berfungsi terhadap pendidik agar menjadi lebih mudah untuk menempatkan siswanya kepada kelompok yang sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Yang ketiga, secara umum evaluasi tujuan manfaat fungsi evaluasi yaitu yang pertama untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan dari program evaluasi. Jika dalam program evaluasi banyak terjadi keberhasilan, berarti kita harus mempertahankan keberhasilan tersebut atau kita harus meningkatkan keberhasilan yang sudah kita dapat. Jika kita mengalami ketidakberhasilan, kita harus lebih berusaha lagi untuk mendapatkan keberhasilan yang maksimal. Yang kedua yaitu untuk mengubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui titik lemah dari teori-teori yang sudah disampaikan oleh para pendidik sehingga nantinya akan dirumuskan kembali teori-teori yang lebih relevan. Terus yang terakhir yaitu manfaat dari evaluasi. Manfaat evaluasi tidak hanya kepada peserta didik saja, melainkan juga kepada para pendidik. Manfaat bagi peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengukur seberapa besar keberhasilan dalam program evaluasi. Yang kedua, dapat mengukur sejauh mana kemampuan dalam proses evaluasi dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu juga seberapa besar mereka mendapatkan hasil dari proses pemahaman di dalam pendidikan. Yang keempat yaitu mengetahui daya ingat tentang apa yang sudah dia dapatkan dalam proses pendidikan. Manfaat bagi guru atau pendidik yaitu guru dapat mengetahui apakah siswanya itu tergolong kepada siswa yang cerdas ataukah yang biasa-biasa saja. Yang kedua yaitu guru dapat dengan mudah menempatkan siswanya ke dalam sebuah kelas yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir yaitu guru dapat mengintrospeksi dirinya, apakah seluruh materi yang sudah disampaikan oleh guru itu dapat dipahami dan dapat dicerna oleh siswanya atau tidak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.